Sang ibu sedang mengajarkan anaknya cara menggoreng telur. Namun saat telur menyentuh wajan, anaknya langsung mengambilnya dan memasukkannya ke mulut. Karena mengalami keterbelakangan mental, dia sering salah memakai sampo sebagai pasta gigi dan selalu butuh bantuan ibunya untuk bercukur. Sang ibu sudah merawatnya selama 30 tahun. Namun suatu hari, sang ibu merasakan sakit kepala. Saat periksa ke rumah sakit, ia baru mengetahui bahwa dirinya menderita kanker dan hidupnya tak akan lama lagi. Sang ibu pun menjadi putus asa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada anaknya saat ia meninggal. Lalu sebuah kejadian terjadi. Sang anak memasukkan kaleng ke dalam microwave hingga menimbulkan percikan api. Ibu panik dan segera mematikan listrik, tapi anaknya justru tertawa bahagia. Sejak saat itu, sang ibu memutuskan untuk mengajarkan anaknya agar bisa hidup mandiri. Ia mulai mengajari anaknya cara menggoreng telur, tapi sang anak selalu memecahkan telur di luar wajan. Lalu ia mengajarkan bagaimana cara naik kendaraan umum. Namun saat sang ibu menjelaskan peta, anaknya justru sibuk memakan roti. Ibu menjadi marah dan tak sengaja menjatuhkan roti, membuat anaknya sedih sampai menangis dengan keras. Agar anaknya punya penghasilan, sang ibu membawanya bekerja di toko roti. Namun saat orang lain menyiapkan sandwich dengan hati-hati, sang anak malah memakan semua bahannya. Ibu menamparnya dengan keras dan memarahinya dengan tegas. Sang ibu pun kembali putus asa. Ia membeli buku cara merawat orang disabilitas dan mempelajarinya dengan saksama. Sang ibu mulai mengubah cara mendidiknya. Ia menggambar jalur bus menjadi gambar-gambar menarik. Di atas bus, sang anak melihat gambar itu, mengenali gedung-gedung penanda, menekan tombol berhenti dengan tepat, dan belajar menemukan jalan pulang. Selanjutnya, sang ibu memberi label pada semua peralatan rumah tangga dan menuliskan petunjuk langkah demi langkah. Ia dengan sabar mengajarkan cara memasak nasi. Suatu hari, sang anak meminta ibunya menutup mata, lalu menyiapkan kejutan. Sang ibu terkejut karena anaknya berhasil memasak satu hidangan lengkap. Akhirnya ia merasa lega. Keesokan paginya, sang ibu mendapati anaknya sudah pergi. Tapi kamarnya bersih dan rapi. Ia pergi ke toko roti dan melihat anaknya bekerja dengan serius. Sang ibu tahu bahwa anaknya sudah bisa hidup mandiri. Akhirnya sang ibu membawanya ke pemakaman dan mengajarkan cara melayat. Tak lama kemudian, sang ibu pun meninggal karena kanker. Di pemakaman, sang anak justru tersenyum bahagia di depan krematorium. Kakaknya menangis sejadi-jadinya, tapi ia tetap tersenyum meski wajahnya bergetar. Karena ia ingat janjinya pada sang ibu untuk tidak pernah menangis karena air matanya akan berubah menjadi hujan di surga. Ia pun tersenyum mengucapkan selamat tinggal pada ibunya, namun air mata tetap menetes dari matanya. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sayang ibumu?